Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semangat selalu dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Guru di sini di channel Bu Iroh Belajar. Kita kali ini akan bersama-sama belajar untuk pembelajaran 5 subtema 1, tema 4 kelas 6. Silakan kalian simak LKS tema 4 kalian ya. Untuk pembelajaran 5 kalian bisa menyimak di halaman 16 sampai dengan 18. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki akan kepahaman dan semoga anak-anakku semua menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Baik, kita ke pembelajaran 5. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ayo membaca. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual
dan kesejahteraan pengrajinnya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya silakan kalian jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia halaman 17 nomor 1 sampai dengan 8. Sekilas ini informasinya ya untuk nomor 1, apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Itu tujuan awalnya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia? Motif batik Indonesia dibedakan berdasarkan area pembuatannya, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Kemudian apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Memperkenalkannya yaitu dengan cara melalui pameran seni tradisional yang diadakan di luar negeri, juga melalui pemberian cenderamata kepada para tokoh-tokoh yang berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya, apa komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia? Komentarmu sesuai dengan pendapatmu ya, silakan bisa berbeda-beda. Kemudian tuliskan simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Tuliskan kesimpulannya dengan 3 kalimat. Bisa seperti ini umpamanya, tidak harus sama. Yang pertama, batik merupakan warisan budaya dari Indonesia. Warisan budaya dunia maksudnya. Kemudian motif batik itu beragam sesuai dengan area pembuatannya. Ada batik pedalaman dan batik pesisir. Kemudian simpulan berikutnya bahwa batik semakin dikenal hingga ke seluruh dunia. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Selanjutnya untuk nomor 6, apa arti kata mendunia? Arti kata mendunia yaitu dikenal atau diketahui oleh berbagai negara di dunia. Selanjutnya, kerjasama apa untuk nomor 7? Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik Indonesia ke mancanegara? Kerjasamanya contohnya mengadakan festival kebudayaan di negara-negara ASEAN atau melalui pertukaran kebudayaan. Juga memperkenalkannya dengan festival kebudayaan tidak hanya di ASEAN ya, tapi juga di negara-negara yang lain di berbagai belahan dunia. Kemudian untuk nomor 8, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaatnya tentu saja bagi para pengrajin batik dan seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pembuatan batiknya hingga sampai ke pendistribusiannya, tentu saja manfaatnya adalah akan meningkat kesejahteraannya. Itu saja mungkin dari Bu Guru, anak-anak bisa menambah pengetahuan kalian tentang batik, mungkin tentang alat-alat yang diperlukan untuk membuat batik dan seterusnya. Dan kalian patut berbangga bahwa Indonesia atau kita itu memiliki batik yang sekarang sudah dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, anak-anak tidak cukup dengan bangga saja, tetapi dibuktikan dengan sikap anak-anak mencintai dan mau menggunakan batik Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Jangan lupa di like, di share, ataupun subscribe ya. Kalian bisa share ke teman kalian atau saudara kalian yang juga kelas 6 ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.